Halo teman-teman, selamat datang di Febrian Channel. Sebelumnya gue mau minta maaf karena gue beberapa hari ini ataupun kurang lebih 2 minggu gue kagak ngupload video apa-apa ya karena ada kesibukan di luar YouTube dan juga di luar sosmed lah kurang lebih ya. Itu gue ada kompetisi cosplay yang bisa dibilang itu cukup gede dan kalian tahu sendiri kalau kalian follow IG aku tuh cosplayer ya dan juga ya cukup cukup apa ya cukup bisa dibilang aku tuh sering ikut kompetisinya juga entah itu di dalam kota ataupun di luar kota tapi gak yang sampai Jabodetabek ya karena aku tidak punya duit untuk kesana tapi mungkin sesekali bisa sih. Nah, apa yang gua lombakan, apa yang gua cosplayin itu namanya Geek Off teman-teman. Jadi Geek Off itu ibarat kata lomba cosplay tapi dia itu ranahnya udah skala nasional teman-teman. Jadi itu udah cukup gede dan juga semisal kalian menang ataupun apa ya bisa dibilang kayak kalian memenangkan lomba itu tuh kalian punya nama gitu. Tapi punya nama in good way gitu, in a good way, nggak kayak yang kalian cosplayer tapi kalian cari sensasi dengan drama segala macam ataupun yang bikin di internet gitu. Kebanyakan orang kan kayak gitu ya karena dia ke-up namanya tapi dengan cara yang kayak gitu teman-teman. Jadi gua mencoba untuk menjadi cosplayer yang bisa dibilang cukup apa ya cukup baik lah ya. Gue juga kagak pernah yang aneh-aneh juga di internet di Instagram terutama karena gue juga kagak mau kena masalah juga. Nah, jadi kompetisi Geek Off ini tuh bisa dibilang apa ya sebagai karir pembuka karir sih bisa dibilang pembuka karir menurut gue ya karena ini bisa dalam artian tuh baik banget karena kedepannya tuh bisa kalian apa namanya ya kayak kalian bakal dipanggil ke luar kota jadi juri terus juga banyak lah intinya jadi juri dan bakal sering kepanggil itu bener-bener uh, kalau misal merujuk ke finansial ya itu bakal jadi passive income yang cukup solid karena kalian udah punya prestasi dan juga kalian itu cukup apa ya cukup bisa terkenal juga kalau misalkan itu merujuk ke yang punya nama gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus gua mencoba yang terbaik di lomba kemarin ya. Jadi um, untuk progres 3 bulan gue bikin kostum benar kalau kalian nggak tahu ini gue bikin kostum armor Barriot ya dari Monster Hunter World kalian bisa lihat di sini. Nah itu gue bikin progres itu kurang lebih 3 bulan. Planningnya sih udah dari tahun lalu cuma emang bikinnya itu nunggu pengumuman tempatnya di mana dan apanya di mana itu cukup lama jadi gue agak santai dan juga ya bikin kostum santai dan nggak yang terburu-buru banget gitu. Jadi saking santainya gue juga kepepet sendiri akhirnya waktu ya ada beberapa saat lah gitu teman-teman. Jadi emang sih ngaruh banget ke kegiatan sosmed gua terutama YouTube dan juga TikTok ya. TikTok juga kadang nggak sering-sering banget sih. Terus juga di luar cosplay aku juga punya kehidupan di mana aku dan pacarku itu bakal sering sering ngechat gitulah. Karena kita kan juga lumayan bisa dibilang LDR sih. Jadi itu kita jarak jauh. Kadang kalau di live streaming juga kan gua megang HP dan juga gua balesin dulu agak lama tuh ya itu karena ya itu dan gua tahu gua live streaming di YouTube dan TikTok itu belum ada penghasilan yang cukup makanya gua juga kerja di real life dan empat ini ya bisa gue bilang itu gue harus memanage waktu sebaik mungkin mulai dari kerja cosplay streaming atau bikin video dan punya waktu sama pacar dan itu tuh bener-bener apa ya agak bingung awalnya gimana baginya dan juga gimana ngaturnya tapi gua bikin apa ya simulasi di mana
2 atau 3 hari gue mencoba pola yang gue pikir ini menurut gue bagus dengan beberapa scene atau yang bisa dibilang apa ya, kayak misal hari satu gue ini streaming, kerja segala macam bla bla bla, nanti repeat di sampai ketiga hari ke depan dan nemu titik dimana ini tuh paling cocok gitu. Nah kurang lebih tuh gue kayak gitu, kayak lebih banyak eksperimen ataupun apa gitu. Nah balik lagi ke cosplay ya, ke cosplay itu gue kemarin ya, apa sih yang gue dapat dari 3 bulan itu? Nggak ada teman-teman. gue gue gagal, gue kalah di lomba itu, gue kagak dapat apa-apa. Ya mungkin gue dapat sebagai partisipan aja dan bukan yang sebagai winner ya, bukan sebagai winner. Dan gue cukup apa ya, terpukul sih, terpukul, kecewa, dan juga banyak hal yang bikin gue ngedown, sempat ngedown, tapi ya udahlah, tahun depan bisa ikut lagi gitu. Oh ya by the way, gue ada ikut kompetisi nasional ini, internasional ya, itu 2 kali. Dan yang pertama mungkin oke lah, kita nyoba-nyoba ya, kita nyoba-nyoba dan gagal, oke lah nggak apa-apa. Dan yang kedua ya, namanya nyoba yang kedua tuh gimana sih, kayak kita harus lebih detail. Yang pertama ya harus lebih detail, harus lebih proper juga, harus lebih bagus dari tahun kemarin gitu ya, kayak gitu kan kurang lebih kan kalau misalkan kita nyoba yang kedua kalinya. Nah yang kemarin itu ya kayak gitu, gue kalah dan gue kagak dapet apa-apa, gue hanya membuang-buang waktu, membuang-buang uang gue. Tapi itu cukup fun, cukup senang, banyak masukan dan kritik yang bisa gue terima, dan juga gue memfilter apa yang gimana ya, apa yang ini buruk, ini enggak. Terus cara dia ngomong ini tuh biar gua kagak tersinggung, tapi ini tuh aslinya bener, walaupun caranya dia ngomong tuh juga agak nyelekit ya. Kalau nyelekit bahasa Indonesianya apa sih, agak sakit, bikin sakit hati gitu. Tapi gue tetap masih bisa ngefilter itu, dan gue terima masukannya semuanya, gue terima. Bahkan jurinya juga bilang, eh kalian main gamenya nggak sih? Ya jujur gue emang nggak main gamenya, karena gue kagak suka gamenya sih. Gak suka bukan berarti gue gak suka gamenya itu, tapi gue lebih ke gak suka mekanik gamenya. Jadi kalian tahu Monster Hunter kan? Monster Hunter tuh gamenya, mekaniknya tuh agak ada kayak energi sistemnya gitu. Maksudnya kayak lu harus ngasah pedang dulu biar bisa ngekill ataupun ngehit si monster. Nah itu gue kayak gitu tuh kurang suka, ataupun gak bisa. Kayak Souls-like lah gitu, Souls-like juga gue gak bisa coy. Walaupun bisa dibilang ya, menurut orang banyak ya, itu tuh bagus untuk manajemen waktu gitu. Cuma menurut gue gak suka, dan gue kurang riset untuk hal itu. Jadi itu bener-bener fatal banget. Dan ya walaupun gue tahu dan gue belajar sesingkat mungkin, mungkin itu nggak bakal maksimal juga jatuhnya. Jadi itu salah gue juga. Terus juga apa ya, untuk properti panggung itu menurut gua bisa dibilang gak yang jelek-jelek banget lah. Semuanya bagus, semuanya oke, semuanya berfungsi, tapi emang kurang maksimal aja di bagian warna menurut gua ya, di bagian warna. Dan juga mungkin ada beberapa properti yang bagus, harusnya ada gimmicknya, tapi akhirnya gua putar balik otak biar bisa tetap bagus hasilnya. Dan ya hasilnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi poin dari video ini apa ya, gue hanya sharing-sharing pengalaman aja sih ikut lomba nasional gitu. Dan gue udah 2 kali ya, kalian tahu, dan itu cukup ribet. Cukup buang-buang duit. Cuma untuk tahun ini emang apa ya, cost ataupun uang yang gua keluarin itu cukup banyak. Mungkin cukup banyak, hampir ada range 1 jutaan mungkin. Ada, mungkin ada. Kalau yang tahun kemarin yang aku cosplay Naruto, kalian bisa cek aja di IG ku, Febri Jav, Febri_Jav itu.
itu Naruto paling kecil sih menurutku sih, gak ada 500.000 itu. Sumpah, itu gak ada 500.000. Mungkin mahal di propertinya aja karena aku bikin properti QB juga, jadi ya gede ya gitu, bawahnya juga susah gitu ya kan. Tapi it's a fun competition. um, gue bisa mengekspresikan lebih jauh mungkin. Gue ngerasa di kompetisi kemarin gue lebih ekspresif dan juga lebih solid ya, bukan solid sih, apa ya, lebih lebih wah gitu, kayak lebih good gitu. Kalau yang kemarin Naruto itu agak masih straightforward, maksudnya kayak ya udah lo tampil aja gitu. Tapi kalau yang kemarin itu gue lebih ada interaksinya juga, pembawaannya juga lebih mendekat ke audiens ya. Audiens juga katanya gue kagak tahu sih ya, karena gue gak lihat dan gue gak ngerasain. Katanya sih orang-orang suka gitu, katanya doang. Dan bisa dibilang ya cukup cukup fun, tapi bukan untuk di kompetisi yang kemarin gitu katanya, cuma gua kagak tahu kan. Jadi ya begitulah. Itu adalah apa ya, ya bisa dibilang sharing pengalaman gua ikut lomba Geekoff ya, atau ICL. Kalau kalian tahu, kalau kalian cosplayer kalian tahu sih ICL ataupun Geekoff itu apa. Ada sih yang lebih expert lagi ya, ada yang lebih wadidaw lagi dari ICL kemarin. Itu adanya namanya ICGP, itu International Cosplay Grand Prix. Kalau yang kemarin ICL International Cosplay League, League gitu. Kalau ICGP itu udah lebih detail lagi. Kalau ICL itu cuma ya yang dinilai itu performance kamu. Kalau ICGP atau International Cosplay Grand Prix itu yang dinilai itu lebih dari itu. Ya kostum, performance juga ada, kostumnya harus detail banget, bahan kayak gini itu pakainya apa aja, kenapa harus kayak gini. ICL aja gue kagak kagak kapasitas otak gue udah meledak coy, apalagi ikut ICGP ya kan. Nah, sebenarnya gue berharap kemarin menang, karena kemarin itu bisa dibilang kayak kunci pembuka karena yang ikut juga lumayan rada sedikit. Tapi ya apa daya ya, kita kalah dan juga ya udah, life goes on. Gua kagak tahu harus next kemana lagi. Maksudnya mungkin ada lah tahun depan, masih ada lagi, cuma ya it takes a long time. Itu butuh waktu lama dan juga gak cepet ya. Dan itu juga nggak tahu apakah tahun depan di Tegal bakal ada lagi ataupun Semarang gitu ya, kurang lebih. Tapi tetap aja itu tuh gimana ya, dekat dan juga skalanya gede gitu. Itu tuh bagus banget sih. Tapi ya udahlah, kita berdoa aja semoga tahun depan di Tegal ya terutama ya itu ada lagi. Dan juga ya gue bisa apa ya, gue bisa lebih proper lagi konsep properti dan lain-lain. Dan juga gue harus mengasah diri gue lagi untuk tahun depan gitu teman-teman. Jadi segitu aja sharing pengalaman gue tentang Geekoff. Thanks for watching. Dan ya itu adalah 15 menit yapping, gak usah dengerin, ini cuma gue iseng aja. Jadi ini full yapping doang. Jadi tahun depan ya bisa nggak ya, ya udahlah, bye.